Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar, membaca, memaknai kitab Sahih Sifat Salat Nabi. Karangan Said Hasan Saqqaf, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah sudah di halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Di video sebelumnya kita membahas tentang ada yang namanya sholat rutininya. Sholat yang sudah menjadi rutinitas berdasarkan kajian kita terhadap hadis musi'us shalah. Orang sahabat yang sholat diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang sholat sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa ada sholat-sholat yang kelihatannya sempurna, tapi pada hakikatnya enggak sah. Mungkin ada cacatnya, ada rukun yang tertinggal, atau ada zikir yang wajib yang enggak dibaca kan. Jadi dari hadis itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini antara lain kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahduruna minal kalamil mutaqaddam iddatu umurin. Dan hadir kepada kami dalam pikiran kami dari kalam yang terdahulu, iddatu umurin oleh beberapa perkara yang bagi an nunabbiha 'alaiha, yang pantaslah oleh bahwa kami beritahukan kepada perkara-perkara itu. Jadi ada beberapa poin penting ya yang akan beliau jelaskan. Awalan yang pertama, wujubu talabil ilmi wal mas'uliyatul 'azimatul matlubatu minal ulama. Yang pertama, kewajiban mencari ilmu, supaya apapun yang kita lakukan ibadah harus berdasarkan ilmu. Kemudian tanggung jawab yang besar yang dituntut dari para ulama. Orang yang tidak paham wajib belajar, ulama yang sudah paham wajib mengajarkan. Nah, ini tugas para ulama, wajib mengajar. Yajibu 'alal muslimina jami'an ayyas'au bikulli jiddiyah ila tafqihi anfusihim. Wajib kepada kaum muslimin semuanya oleh bahwa berusaha ia bikulli jiddah, dengan seluruh kesungguhannya, berusaha dengan seluruh kemampuan, ila tafqihi anfusihim, untuk mempahamkan dirinya. Pertama, kewajiban kita belajar untuk diri kita. Wa ta'allumi umuri dinihim. Nah, wajib berusaha dengan seluruh kemampuan untuk belajar, ta'allum, mempelajari urusan-urusan agama. Kama yajibu alaihim ayusahimu fi nashril ilmi. Sebagaimana wajib kepada mereka muslim juga oleh bahwa mereka ikut ambil bagian dalam menyebarkan ilmu. Artinya kita wajib belajar, ketika kita sudah paham kita wajib mengajarkan orang lain. Ikut ambil bagian. Karena ini dakwah nih. Wa ayyata'awanu ala tablighi. Yata'awanu kita hantar kepada ayusahimu. Sebagaimana wajib juga kepada mereka kaum muslimin oleh bahwa tolong menolong mereka ala tablighi, kepada menyampaikan ilmu, wa isalihi, menyebarkannya ilmu, menyampaikan ila kulli makanin, kepada setiap tempat. Jadi kita harus ada usaha ya kaum muslimin untuk menyebarkan ilmu yang benar, pemahaman agama yang benar kepada seluruh alam semesta. Caranya bagaimana? Wa tariqu ila tahqiqi dzalika ay yaqidu majalis yaumiyah. Bermula jalan kepada mewujudkan demikian. Cara mewujudkan supaya ilmu tersebar, supaya yang belum belajar dapat belajar. Caranya, bermula cara kepada mewujudkan demikian itu ayyaqidu, mereka membuat akan majelis-majelis harian. Ada pengajian harian. Au usbu'iyyatin, atau majelis-majelis mingguan. Ya kalau nggak bisa offline ya online, mungkin lewat Zoom. Zaman sekarang sangat mudah sekali. Jadi kita buatlah majelis-majelis harian dan mingguan fil masajidi wal buyut, di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Apa yang kita pelajari dalam majelis itu? Majelis itu jangan majelis dongeng, cerita hal-hal yang tidak penting. Tapi hendaklah diisi untuk membuat oleh mereka akan majelis harian, majelis mingguan fil masajid, di masjid-masjid wal buyuti, di rumah-rumah, li qiraati kutubil ilmi, untuk membaca kitab-kitab ilmu. Wa khassatan ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu tauhid, wal fiqih, ilmu fikih, wal hadis, ilmu hadis, wasiratin nabawiyah, dan ilmu sirah Nabi, sejarah tentang kehidupan Nabi. Karena di sana banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan.
Wa ayyusahimu wa yas'au bijiddin wa ikhlasin fi tabaatil kutub. Sebagaimana wajib juga kepada muslim oleh bahwa ikut ambil bagian mereka. Wa yas'au bijiddin, berusaha mereka dengan sungguh-sungguh wa ikhlasin dengan ikhlas fi tabaatil kutub dalam mencetak kitab-kitab yang bermanfaat. Kitab allati tafaqqahal muslimu yang akan memahami, yang memahami oleh muslim bi umuri dinihi dengan urusan agamanya. Jadi kita-kita yang punya kemampuan, orang-orang kaya punya kelebihan harta, rezeki. Selain kita ikut belajar, juga ikut menyebarkan ilmu dengan cara mencetak kitab-kitab. Buku-buku agama yang bermanfaat, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita cetak, kita perbanyak, kita beli, kita bagi ke masyarakat-masyarakat. Nah kan, itu bagian dari usaha menyebarkan ilmu. Karena di luar sana, aliran-aliran sesat sekalipun mereka mencetak buku-buku gratis, dibagi gratis. Begitu gencarnya mereka dalam usaha untuk mendakwahkan keyakinan mereka. Kenapa kita tidak mau? Nah, itu. Wa 'alal ulama'i wa khutaba'il masajid ay yufaqihun nasa fi umuri dinihim. Dan sabit kepada para ulama dan para khatib-khatib masjid itu bahwa memahamkan oleh mereka akan manusia pada urusan agama mereka. Ulama juga yang punya peluang untuk naik mimbar di masjid berkewajiban untuk mengajarkan manusia urusan agama mereka. Fayajibu ay yu'allimuhumut tauhid wal aqaid wa ahkam at-taharati was salati was siyami waz zakah. Maka wajiblah bahwa mengajarkan oleh mereka para ulama, oleh mereka para khatib, hum akan mereka manusia, at-tauhida akan tauhid. Ajarkan tauhid. Wal aqaid akidah, wa ahkam at-taharah dan hukum-hukum taharah, hukum salat, puasa dan zakat. Artinya enggak apa-apa di atas mimbar kita ajarkan hukum. Bahkan itu jauh lebih bermanfaat dari hanya cerita-cerita yang kesannya hanya sebentar. Itu maksudnya. Bagaimana cara para ulama, para khatib masjid mengajarkan umat di atas mimbar? Bi uslubin yatanasabu ma'a ahli hadzal asri. Dengan metode yang sesuai ia bersama penduduk ini masa. Bi uslubin dengan cara, dengan metode yatanasabu yang sesuai ia ma'a ahli hadzal asri bersama penduduk ini masa. Ba'idin anit ta'kid, metode ba'idin naik kepada uslub dengan metode yang jauh dari kata ta'kid berbelit-belit. Dengan cara yang mudah, ringkas, mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Wala siyama wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimun nasa 'alal mimbari umura dinihim. Lebih-lebih lagi bermula Nabi alaihi salatu wasallam ada yang Nabi itu mengajarkan ia akan manusia di atas mimbar umura dinihim akan urusan agama mereka. Urusan allati min ahammiha yang sebahagian dari yang paling pentingnya urusan itu salat. Karena Nabi juga dari zaman dulu sudah mulai mengajarkan para sahabat di atas mimbar. Nabi ajarkan urusan agama di atas mimbar. Ya, ini kesempatan yang sangat baik digunakan oleh para ulama dan para khatib untuk mengisi khutbahnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Lianna hadhil khutbah rannanata. Karena ini khutbah-khutbah yang berdengung selama ini. Khutbah yang berdengung, maksudnya yang berbunyi. Lianna hadhil khutbah rannanata. Karena ini khutbah-khutbah yang berbunyi, yang berdengung. Al-hammasiyata, lagi yang menyentuh memang ya. Menyentuh perasaan kadang. Al-masyhuratal yawma, yang terkenal, yang masyhur pada hari ini. Asbatal waqi'a adma jadwaha. Telah membuktikan ia secara fakta akan tidak berpengaruhnya ini khutbah. Ini kata beliau, khutbah-khutbah yang banyak berdengung sekarang, yang kadang menyentuh perasaan. Terkenal kan, populer atau banyak lawakannya pada hari ini. Itu secara fakta membuktikan manfaatnya kurang. Artinya efeknya kurang. Tidak bertahan lama. Efek ada, pengaruh baik ada, cuma hanya sifatnya sebentar. Fasur'ana ma yadhulu ta'siruha, maka cepat sekali hilanglah oleh pengaruhnya khutbah itu. Khutbah bagus, orang ramai, tapi kadang orang sedih ya kan? Hanya di situ doang. Tapi hukum tetap nggak paham.
Ini tujuannya supaya paham agama yang sebenarnya. Makanya belajar harus memang ada baca kitabnya. Ya, anjuran beliau seperti itu. Ma'annal muslima al-yawma bihajatin masatin ila tafaqquhi wa tabassuri fi umuri dini. Bersama bahwa sungguh muslim pada hari ini, nah itu bihajah itu sangat butuh sekali. Bihajatin masa, punya kebutuhan yang sangat menyentuh. Kebutuhan yang sangat darurat ila tafaqquh kepada memahami wa tabassuri untuk mendalami fi umuri dinihi urusan agamanya. Sementara kaum muslimin sekarang butuh banget untuk memahami hakikat agama. Wa huwa muta'attishun lidzalik, dan dianya muslim itu yang kehausan bagi demikian. Orang pengen belajar agama sebenarnya. Cuma kadang tidak semua orang sempat ke pondok, sempat ke majelis taklim. Makanya semacam khutbah-khutbah Jumat, setiap ada pertemuan itu hendaklah para ulama dan para khatib mengisinya dengan hal-hal pokok yang penting. Membahas tentang tauhid, akidah, hukum taharah yang pokok-pokok, yang jangan sampai muslim yang tidak mengetahuinya menyebabkan ibadahnya tidak sah. Itu maksud beliau. Yang kedua, poin yang kita ambil. Khuturatul ibtiadi anil ilmi, bahaya menjauh dari ilmu bihujah dengan alasan. Hadhihi umurun khilafiyatun, ini adalah perkara-perkara khilafiyah. Wal aula al ibtiad, yang lebih baik itu menjauh. Ada sebahagian di masyarakat terdengar nggak usah pelajari fikah, nggak usah belajar ilmu kalam, karena di sini banyak khilafnya, banyak kilwalkalnya, banyak debatnya. Lebih baik menjauh. Nah, ini bahaya nih, syiar seperti ini bahaya. Ini adalah perkara khilafiyah yang lebih baik meninggal, nggak usah dipelajari. Langsung kembali kepada Quran dan Sunnah. Kelihatannya bagus, tapi ini bahaya. Bahaya menjauh dari ilmu. Memang kita semua harus kembali kepada Quran dan Sunnah, benar. Tapi tidak berarti menjauh dari kajian-kajian. Wa minal umuril khatirati jiddan allati nasyaraha a'da'ul Islam al-yauma. Sebahagian dari perkara-perkara yang bahaya banget. Allati, perkara nasyaraha yang menyebarkan akannya perkara oleh musuh-musuh Islam al-yauma pada hari ini. Wal jihadul mukhattatatu, dan oleh semacam jihad-jihad yang memang disiapkan. Apa bahasa mudahnya? Jihad itu semacam organisasi ya. Mukhattatah yang memang diarahkan. Listi'maril fikri, untuk menjajah pikiran. Untuk menguasai pikiran. Menguasai li'aquli syababil muslim, bagi akal-akal pemuda Islam, itu syiar. Ini sebahagian dari perkara yang bahaya banget yang disebarkan oleh musuh Islam hari ini, disebarkan oleh organisasi tertentu yang memang sengaja dibuat untuk menjajah, untuk menguasai akal pemuda muslim, yaitu syiar itu yang bahaya. Asyiarul ladzi in khada'a bihi, itu syiar-syiar yang tertipu dengannya, syiar ba'dus sujjah, sujjaz, yang tertipu dengannya syiar oleh sebahagian orang-orang yang bingung. Ini ada orang-orang yang beragama bingung. Apa kita artikan sujjaz? Bodoh. Sujjaz itu bulaha, bodoh. Syiar alladzi, yang tertipu dengannya syiar oleh sebahagian orang-orang yang bodoh. Bal watabannahu, bahkan menjadikan akannya syiar, tabanna, menjadikan dasar akannya syiar, ba'du man yadda'il ilma, oleh sebahagian orang yang mengakui ia akan keilmuan dan ma'rifat. Sebahagian yang paling bahaya syiar, yang gara-gara syiar itu, perkataan yang populer itu yang menyebabkan orang-orang bodoh tertipu. Bahkan ada alim ulama menjadikan itu sebagai alasan juga. Watabannahu, menjadikan alasan akannya syiar oleh sebahagian orang yang menyatakan dia punya ilmu dan ma'rifah. Syiar an-nasu. Ada syiar, satu perkataan yang masyhur, yang menjelaskan ianya syiar. Ala annal masaila syar'iyyah, bahwa masalah-masalah agama, wal istighala bita'allumiha, dan bahwa sungguh menyibukkan diri dengan mempelajarinya masalah, wa ta'limiha, dan mengajarkannya masalah, wa nadhra fi adillatiha, dan melihat pada dalil-dalilnya masalah, itu umurun khilafiyatun, itu perkara-perkara khilafiyah, yajibul ibtiadu anha, yang wajiblah oleh menjauhkan diri darinya. Perkara khilafiyah ada di masyarakat. Enggak usah mempelajari tentang khilafiyah, itu hanya menghabiskan waktu.
perkataan itu dianggap sebagai syiar yang banyak orang tertipu hingga tidak mau belajar. Bahkan sebahagian tokoh menjadikan itu sebagai alasan untuk menghindari majelis. Nah, majelis pengetahuan. Wa haqiqatu hadhihi da'wa al-khatirah tad'u ila al-ibti'ad. Bermula hakikat ini dakwah tadi yang bahaya, itu tad'u mengajak ianya ini dakwah ila ibti'adi kepada menjauh an ulumil Islam, dari ilmu Islam. Jadi kalau kita mengikuti syiar itu yang bahaya banget, sebenarnya mengajak untuk meninggalkan ilmu. Karena dari zaman dulu ulama itu sudah membahas tentang khilafiyah. Perlunya membahas perkara khilafiyah justru untuk mengetahui yang mana yang paling kuat, yang paling rajih di antara perkara-perkara yang khilafiyah tadi yang benar-benar didukung oleh dalil. Tujuan mengamalkan yang paling kuatnya. Jadi hakikat ini dakwah yang bahaya tadi, ini pengakuan yang sangat bahaya, itu mengajak ia kepada menjauh dari ilmu Islam, wal jahli biha, dan mengajak kepada jahil dengannya ilmu-ilmu Islam. Li'ijadi muslim bila hawiyah, untuk menjadikan si muslim dengan tanpa hakikat. Bila hawiyah itu bila huwa. Supaya si muslim itu jadi orang yang tanpa hakikat. Nggak ngerti apa-apa. Li'ijadi muslim bila hawiyatin farigin wajahilin bi ahkami dine. Untuk menjadikan si muslim dengan tanpa hakikat, muslim yang kosong lagi, yang bodoh, tidak tahu dengan hukum-hukum agamanya. Sehingga orang Islam menjauh dari mempelajari ilmu agama, sehingga jadilah muslim yang nggak tahu hukum agama. Bihaitsu la yastati'u ay yaf'ala syai'an. Dengan sekira-kira tidak mampu ia bahwa melakukan ia akan apapun. Nggak mampu melaksanakan apa-apa yang berkenaan dengan agama misalkan. Wala ay yughayyira waqi'a mujtama'ih. Dan tidaklah bahwa mengubah ia akan fakta masyarakatnya. Tidak punya kemampuan apa-apa. Mengamalkan syariat nggak ngerti, merubah masyarakat juga nggak bisa, tentunya nggak ada. Wala ayyughayyira waqi'a mujtama'ih, dan tidak mampulah bahwa merubah ia akan fakta masyarakat. Li'annahu yajhalu hukma syar'i fi, karena dia itu menjahili ia akan hukum syara' fihi, padanya kemasyarakatannya. Nah, wa yad'u hadha syi'aru bi ikhtisarin ila al-ibti'adi an ulumil Islam, dan mengajak oleh ini syiar secara ringkas kepada menjauh dari ilmu Islam. Hakikatnya syiar tadi ya, kata yang populer tadi, tinggalkan masalah khilafiyah, itu sebenarnya untuk menjauhkan kaum muslimin dari ilmu-ilmu Islam. Wabitali anil Islam, dan dengan sendirinya berlanjut untuk menjauh dari Islam. Bitariqin, dengan satu jalan, au bi akhara, atau dengan jalan yang lain. Pertama, tinggalkan mengkaji tentang masalah khilafiyah. Jauh dari ilmu, akhirnya tanpa ilmu jauh dari Islam. Wa hadha huwa khilafu ma kana alaihi sahabatul kiram. Bermula ini meninggalkan perkara khilafiyah, enggak mau mengkajinya. Wa dianya ini itu menyalahi ma yang ada di atasnya ma itu para sahabat yang mulia. Ini bukan jalannya para sahabat. Kalau kita punya alasan, ikutilah salafus saleh misalkan. Justru para sahabat mempelajari masalah khilafiyah. Radhiyallahu anhum. Nah, semoga meridai oleh Allah untuk mereka. Wa man ba'dahum. Man ba'dahum ini datang pada sahabat. Khilaf ma yang adalah di atasnya ma itu para sahabat yang mulia, wa man ba'dahum, dan orang-orang sesudah mereka para sahabat. Minat tabi'in alladzi qala fihim sayyiduna Rasulullah, dari para tabi'in, orang-orang yang berkata pada mereka tabi'in oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khairukum qarni, sebaik-baik kamu itu kurunku, summal ladzina yalaunahu. Kemudian orang-orang yang mengiringi oleh mereka akan mereka, tabi'in. Summal ladzina yalawnahum, kemudian orang-orang yang mengiringi oleh mereka akan mereka, tabi'ut tabi'in. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya para salaf juga suka berdiskusi, membahas masalah-masalah khilafiyah. Ini contohnya, dalilnya. Faman qallaba musannafal Hafidz Abdur Razzaq. Barang siapa yang membuka ia akan satu kitab musannaf ya. Musannaf Al-Hafidz, musannaf nama kitab. Musannaf Al-Hafidz Abdur Razzaq. Au musannaf Al-Hafidz Ibni Abi Syaibah. Barang siapa yang membuka ia akan musannaf Hafidz Abdur Razzaq, musannaf Hafidz Ibni Abi Syaibah, rahimahumallahu taala. Semoga merahmati akan keduanya oleh Allah taala. Wajada alafal masailil fiqhiyah. Niscaya mendapati ia akan ribuan masalah-masalah fikih, wa syar'iyyah, ribuan masalah-masalah agama, allati ikhtalafa fiha, yang ikhtilaf padanya masalah oleh para sahabat, wa tabi'un, dan oleh para tabi'un. Coba baca kitab musannaf, baik musannaf Abdur Razzaq atau musannaf Ibni Abi Syaibah. Di sana ada tulisan banyak banget.
Nah, masalah-masalah fikih, masalah-masalah agama yang khilafiyah, sahabat A menyatakan seperti ini, sahabat B menyatakan seperti ini, tabi'in ini begini. Banyak. Jadi para ulama bertugas untuk mengumpulkan kembali, membahas kembali. Wahum a'immatu ahlul huda, wahum a'immatu ahlul huda. Sementara mereka semuanya itu kan imam-imam dari ahli petunjuk. Waqad khadu fiha, dan sungguh mereka telah menyelam dalamnya masalah fikihiyah. Wadarrasa kullun minhum tilkal masail. Wadarrasa. Dan mengkaji oleh setiap dari mereka akan demikian masalah-masalah. Watabahasu fiha, mereka saling mubahasah. Saling mengkaji dalamnya masalah. Watanadharu, mereka bermunadharah. Wa kana hadfuhum radhiyallahu anhum al-wusula lil haq. Dan adalah tujuan mereka radhiyallahu anhum itu sampai bagi kebenaran, wal faudi, dan menang biridallahi ta'ala, dengan mendapatkan ridha Allah. Artinya enggak apa-apa, memang anjuran mempelajari masalah khilafiyah. Wa kadzalika fi ahdi man ba'dahum min ahlil qurunis salasah. Demikian pula pada masa orang-orang sesudah mereka dari ahli kurun-kurun yang tiga, fi uji izdiharid daulatil islamiyah. Demikian pula pada masa orang-orang sesudah mereka dari penduduk abad yang tiga, fi uji puncak, pada puncak ke izdihar, puncak kemajuan ya. Puncak kemajuan daulah Islam. Fi asri zahabi, pada masanya daulah yang keemasan. Pada keemasan Islam dulu. Kanatil biladu mali'atan bil ulama. Adakah negara ketika itu adalah negeri-negeri ketika itu mali'atan bil ulama, dipenuhi dengan para ulama, ala ikhtilafi dirasatihim, di atas berbedanya kajian mereka. Ulama banyak banget walaupun kajiannya beda-beda. Wa kanu yatlubuna al-ilma lillahi ta'ala. Dan adalah mereka mencari akan ilmu karena Allah Ta'ala, mukhlisina fihi, mereka ikhlas dalamnya mencari ilmu, la li syai'in akhara, bukan karena sesuatu yang lain. Nah, ini tugas kita zaman sekarang juga, harus belajar mencari ilmu dengan ikhlas tentunya, walaupun ini sangat berat sekali kan. Falamma taqaddama, maka manakala telah muncul ia, seseorang yang belajar tadi sudah maju, sudah paham. Nah, yajibu ala ahli ilmi ayyan sahu syabab. Okon, falima taqaddama, karena ma yang telah terdahulu ia. Karena ma yang telah terdahulu ia, maksud ma terdahulu, karena pembahasan di atas tadi, syiar di atas sangat bahaya. Yajibu ala ahli ilmi, wajib kepada para ahli ilmi, para ulama, ayyan sahu syababa, bahwa memberi nasihat oleh mereka kepada para pemuda, ayyahduru majalis at-ta'lim, bahwa hadirlah mereka para pemuda, menghadiri oleh mereka akan majelis ta'lim. Wajib kita ajak para pemuda untuk menghadiri majelis ta'lim. Ini yang susah sekarang. Majelis ta'lim sepi. Diajak ke majelis ta'lim ngapain? Li qiraati kitabin, untuk membaca kitab. Karena harus baca kitab. Aw istifadati babin minal ilmi, atau untuk mencari faedah satu bab daripada ilmu. Aw limunaqashati mas'alatin ilmiyah, atau untuk mendiskusikan masalah ilmiah. Aw nahwi hadhil umuri, atau seumpama ini perkara. Jadi mesti kita dorong para pemuda, pemudi juga tentunya, pemudi ada majelisnya kan. Dorong mereka ke majelis ta'lim untuk membaca kitab, mendapatkan faedah satu bab dari ilmu pengetahuan, atau untuk mendiskusikan masalah-masalah ilmiah, ada masalah yang belum terjawab, didiskusikan. Au nahwi hadhil umur, atau seumpama ini perkara, badala idha'ati awqatihim, sebagai ganti dari menyia-nyiakan waktu mereka, wa qatli sa'ati faraghihim, sebagai ganti dari membunuh waktu-waktu kosong mereka. Kan ada istilahnya kita menghabiskan waktu kosong. Jadi menghabiskan waktu kosong itu maksudnya membunuh waktu kosong dalam bahasa Arab. Mending hadir ke majelis ta'lim sebagai ganti membuang-buang waktu, membunuh waktu-waktu kosong dengan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Bil kalamil farik, dengan ucapan, dengan kalam-kalam yang kosong. Wa ahlamil yaqdah, dengan mimpi-mimpi jaga. Artinya kita obrolan tentang dongeng-dongeng seperti orang bermimpi dalam keadaan terjaga. Orang mimpi tidur kan? Kita mimpi dalam keadaan sadar, omong kosong. La siyama wa nahnu nara ba'dhum ahyanan yaqifuna fil masajid. Lebih-lebih lagi, wa nahnu nara, sementara kita lihat sebahagian mereka ahyanan, kadang-kadang yaqifun, mereka berhenti fil masajid, di dalam masjid. Mereka berdiri di dalam masjid. Biman ayin an hilakil ilmi, dengan jauh dari halakah-halakah ilmu. Maksudnya begini,
Kadang sebahagian tempat di dalam masjid itu ada kajian. Tapi pemuda-pemudinya, orang-orangnya justru duduk ngobrol di luar masjid, ngobrolin hal yang lain. Nggak mau mengikuti masuk dalam majelis ilmu tadi. Nggak tahu kenapa alasannya. Nah, maunya ngobrol di luar segala macam, sementara yang ngajarin ngaji capek sendiri. Itu maksudnya. Mungkin karena beda paham, beda mazhab. La siyama lebih-lebih lagi wa nahnu nara ba'dhum. Sementara bermula kami itu kami lihat akan sebahagian mereka ahyanan pada satu waktu. Yakifun mereka berdiri fil masjid dalam masjid. Biman ain. Agak jauh dari halakah-halakah ilmu. Wahum ba'idun. Mereka itu menjauh. Yatahaddasuna fi umurin tafihatin. Mereka berbicara pada perkara-perkara yang tidak penting. Yatrukuna ilma. Mereka meninggalkan ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Dalam masjid ada majelis ilmu. Tapi orang di luar masjid nggak mau masuk. Yang tadi di dalam masjid justru keluar, menghindar. Kenapa? Fayatrukuna ilma. Mereka meninggalkan akan ilmu. Imma li anna dzalikal alimul ladzi yulqid darsa laisa min jama'atihi. Adakala karena bahwa sungguh demikian si alim tadi, alim yang sedang memberikan ia akan pengetahuan, tidak ada ianya si alim dari jamaah mereka. Bisa alasannya karena itu beda mazhab dengannya. Karena beda mazhab sehingga tidak mau mengambilkan faedah. Karena mendengar ucapan gurunya jangan belajar maka kiai fulan itu pelaku bid'ah dan seterusnya. Padahal ahli bid'ah sekalipun banyak ilmu yang bisa kita ambil darinya. Jika meninggalkan akan ilmu adakala karena demikian si alim. Si alim yulki yang memberikan ia akan pelajaran. Bukan ianya si alim dari jamaah mereka. Auli anna hunaka man yanhahum. Atau boleh jadi karena di sana itu ada orang yang melarang ia akan mereka an huduri majlisi zalikal alim dari menghadiri majelis demikian alim tadi. Bisa juga karena ada seseorang yang melarang kalau si fulan ngajar itu nggak usah diikuti. Sehingga kita tidak heran dalam satu musalla itu ada dua ada dua kelompok orang bikin majelis masing-masing. Sehingga kelompok ini nggak mau menghadiri kepada Ustadz Fulan nggak mau menghadiri kepada Ustadz Fulan. Nah, atau karena bahwa sungguh di sana itu ada orang yang melarang ia akan mereka dari menghadiri majelis demikian si alim bihujjah dengan dalil annal ilma umurun khilafiyah bahwa sungguh ilmu itu perkara-perkara khilafiyah yajibul ibtiadu anha yang wajiblah oleh menjauh darinya perkara khilafiyah. Mungkin saja beliau sedang mengajarkan masalah khilafiyah sehingga banyak orang yang tidak mau hadir. Wahum la yastati'una idraka khatri dzalika syi'aril haddam. Mereka tidak mampu untuk memahami bahaya demikian syiar yang menghancurkan. Wahum mereka la yastati'un tidak mampu oleh mereka akan memahami bahayanya demikian syiar yang merusak. Syiar tadi yang menganjurkan kita meninggalkan membahas masalah khilafiyah itu syiar yang merusak banget. Gak mampu mereka memahami kalau syiar itu syiar bahaya menjauhkan kita dari ilmu. Nah, wa tamyizil ghassi minas samin. Mereka tidak mampu untuk mengetahui perbedaan antara kotoran daripada samin. Ini kotoran, ghassi kotoran, samin ini minyak sapi ya. Tidak bisa membedakan mana kotorannya, mana minyak sapinya. Kenapa? Li'adami wujudi mawadhin ilmiyah ladaihim. Karena tidak wujudnya timbangan pengetahuan pada isi mereka. Bisa babib ti'adihim dengan sebab menjauhnya mereka anil ilmi wa ahli dari ilmu dan ahlinya ilmu. Wala haula wala quwata illa billah. Ini beliau menyindir kepada sebahagian Wahabi ya. Ada sebahagian ustadz Wahabi melarang pengikutnya untuk belajar kepada kiai. Nah, ini dengan alasan mereka ahlul bid'ah, dengan alasan mereka suka tahlilan. Padahal kiai itu ilmunya kadang sangat banyak. Belajar aja, ambil faedah yang bisa diambil, yang nggak usah, yang nggak mau diambil, yang nggak usah. Jangan sampai kita lebih memilih untuk buang-buang waktu daripada mendengar kajiannya. Fa'ina man yaksudu wajah Allah Ta'ala. Maka di mana kita cari orang-orang yang bermaksud ia akan ridha Allah Ta'ala. Wa yatlubul ilma wal fiqha. Maka di mana itu orang-orang yang bermaksud ia akan ridha Allah Ta'ala. Yang mencari ia akan ilmu. Yang mencari ia akan tafaqquh, akan fikih dalam agamanya. Bil khaufin wa wara. Dengan takut dan wara. Wa ta'abudin dan dengan ibadah. Wa tilawah dengan membaca Quran. Wa dzikir dengan zikir. Wa amalin dan dengan amalan. Wa qiyamil lailin dengan bangun malam. Wa sabrin dan dengan kesabaran. Alal adza di atas derita. Susah mencari orang yang ikhlas.
Wa ulumu syar'illahi nadat jahratan. Bermula ilmu dalam syariat Allah itu memanggil ia secara terang. Sebenarnya ilmu Allah itu berteriak-teriak dia. Hadza awanun fihi tayyu bisati. Bermula ini itu waktu yang dalamnya waktu itu dilipat hamparanku. Artinya segeralah kalian belajar sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mencari ilmu. Ini sedikit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, la anta kedua, sungguh bermula bahwa engkau berpagi-pagi." La anta kedua mubtada, ta'wil. La anta kedua, sungguh bermula bahwa engkau berpagi-pagi, berangkat. Fatata'allama ayatan min kitabillah, maka bahwa engkau mempelajari akan satu ayat dari kitab Allah itu khairun, khabar. Itu lebih baik bagimu min antusalliya, dari bahwa engkau salat 100 rakaat. Wala anta kedua fatu'allima baban minal ilmi, dan bahwa engkau bergerak, kau bangun pagi-pagi, engkau mempelajari satu bab dari ilmu, umila bihi, baik diamalkan orang dengannya ilmu, fatu'allima, engkau ajarkan. Sungguh engkau bergerak pagi-pagi, fatu'allima baban, maka engkau ajarkan akan satu bab dari ilmu, umila bihi, baik diamalkan orang dengannya ilmu, lam yu'mal, atau tidak diamalkan orang dengannya ilmu, khairun min antusalliya, itu lebih baik dari bahwa engkau salat alfa rakaatin, 1000 rakaat. Mengajarkan orang satu bab, di mana bab itu dia paham benar, lebih baik dari salat 1000 rakaat. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Waqala al-Hafidhul Munziri, berkata oleh Syekh Al-Hafidh Al-Munziri dalam kitab Targhib, isnaduhu hasanun. Hadis ini hasan. Ini 2 poin penting ya. Masih ada beberapa poin lagi. Alhamdulillah. Wal afwa minkum, semoga ada manfaatnya. Allah marzuqna fahman nabi nahisal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.